Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi di pelajaran Taqrirat Sadidah. Kitab ini merupakan catatan-catatan dari pengajiannya Habib Hasan kepada gurunya Syekh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, di mana banyak sekali dalam kitab ini merupakan rangkuman, namun bukan rangkuman, jadi cenderung kepada menjadikan poin-poin, karena kalau rangkuman itu kan dia meringkas, sementara ini merupakan menjadikan poin-poin dari kitab Minhajut Talibin. Itu kitab fikih karangan Imam Nawawi, kitab fikih yang paling fenomenal. Kitab fikih matan paling banyak syarahnya sepanjang masa. Dikatakan oleh ulama bahwa syarah dari kitab Minhajut Talibin itu ada 1000 lebih. Wah, itu yang sampai kepada kita itu cuma berapa persen. Jadi bisa Anda bayangkan betapa manuskrip karangan para ulama itu, bahkan dikatakan, pernah saya mengikuti seminar waktu masih di Yaman itu, yang baru tercetak, ya, karangan para ulama dulu yang baru tercetak itu tidak ada 10%. Kalau nggak salah sekitar 5% atau 4% sekian. Jadi bisa Anda bayangkan betapa kayaknya keilmuan atau penulisan, produktivitas tulisan para ulama itu. Jadi yang ditahqiq baru berapa, yang dicetak baru berapa, itu sangat sedikit sekali. Nah, dibayangkan saja dari 1000 syarah kitab Minhajut Talibin cuma berapa yang sampai kita? Paling syarah Bujairami dan beberapa syarah lain sedikit sekali syarahnya. Dan itu kitab itu juga menjadi modul kitab di kalau tidak salah itu di doktoralnya kuliah syariah di Mesir, ya, Azhar. Itu pakainya kitab Minhajut Talibin karangan Imam Nawawi. Orang yang paling alim di mazhab Syafi'i, Imam Nawawi. Makanya disebut sebagai murajjih mazhab. Nah, ini merupakan paling banyak diambil dari itu Minhajut Talibin. Namun bukan diringkas, karena Minhajut Talibin itu sudah sangat ringkas sekali. Jadi kita fikih ringkas tapi tebel. Karena memang Imam Nawawi itu seringkali berbagai qaul secara kolektif beliau banding-bandingkan pendapat-pendapat dari para ulama-ulama Syafi'i. Jadi ringkas, padat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai kepada bab wadah. Wadah itu bahasa Indonesia ya wadah, bahasa Jawa ya wadah, atau kalau bahasa Maduranya beda, ya. Jadi Madura itu kalau W itu jadi ba, jadi B, kayak uang jadi obeng. Terus kalau U itu kebanyakan jadi O, makanya uang obeng gitu. Nah, itu yang repot tuh kalau Inggris, nanti malah kayak Arab malah repot. Mone. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Aniyah, babul aniyah, bab menerangkan tentang wadah. Jadi wadah apapun, nanti wadah itu, dan nanti ini kan dipakai untuk wudhu, tapi bukan cuma wudhu, untuk selain wudhu juga dibahas. Kemudian wadah itu kalau pecah ditambal dengan ini gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Al-aniyah. Apa itu aniyah? Jam'u ina'in, jamak dari ina, wadah. Wa awani, jam'u aniyatin. Wal muradu biha, yang dimaksud adalah kullu ma ya'khudhu faraghan minal hawa'i wa insawra. Semua yang sesuatu yang kosong, ya, ada ruangannya gitu, walaupun kecil. Au ma yanqulu ayya syai'in min mawdi'in ila mawdi'in akhar.
ya apa namanya, memindahkan, misalnya ini wadah kan, memindahkan gelas dari sini dipindah ke sini, dikucurin ke gelas yang lainnya, ya pokoknya wadah lah. Hukm isti'malil aniyah, hukum menggunakan wadah. Yajuzu isti'malu jami'il awani illa aniyatadz zahabi wal fiddah, boleh menggunakan semua wadah kecuali emas dan perak. Jadi wadah kalau dari emas dan perak itu nggak boleh. Fatahrumu 'ala rijali wan nisa lima fihi minal khuyala'i wa kasri qulubil fuqara. Ya, haram untuk baik laki-laki maupun perempuan. Wadah dari emas dan perak itu haram digunakan. Mau minum, mau wudhu, mau buat tempat kunci, tempat gantungan. Wadah kalau dari emas dan perak tidak boleh, baik laki-laki maupun perempuan. Karena apa? Di situ broke the pure people. Broke the apa jenenge itu? Broke the, bukan pure itu murni. Orang miskin itu apa bahasa Inggrisnya? Alah lali. Orang yang tidak mampu, mereka akan sedih melihat, ya Allah, itu barang segitu mahalnya kok dipakai buat wadah gitu. Nah, itu nggak boleh, menyakiti hati orang yang tidak mampu. Poor, nah, poor bukan pure, poor. The poor people, orang-orang nggak mampu, orang-orang miskin itu sakit hati. Wa yajuzu isti'malu aniyati dzahab wal fiddah lil haja. Kalau dipakai untuk kebutuhan boleh. Seperti kamir wadin li jala'il basar, untuk wadah celak. Celak itu bahasa Indonesia celak juga ya. Apa namanya ya, celak itu untuk ini. Itu karena memang kalau dari emas itu ada efek bisa matanya tambah jernih. Nah, ini wajiban suami nih memberikan wadah celak ini. Lah kalau wadah celaknya segede itu berapa gram itu emasnya itu? Wah, berat itu. Nih ya, karena bisa apa? Ada efek bagus untuk mata. Walid darurati, atau darurat, karena ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat itu bisa menjadikan boleh hal-hal haram. Bahkan yang paling haram sekalipun seperti memakan bangkai manusia pun boleh. Tapi darurat. Nah, darurat ada levelnya, darurat. Jadi kalau misalnya di dalam teori kebutuhan manusia itu teorinya apa? Ekonomi atau teori ini? Itu kan ada primer, sekunder, itu tertier gitu. Nah, nanti kalau di dalam Islam itu ada 5 tingkatan. Jadi ada yang primary, yang paling intinya inti yaitu nyawa. Nanti ada yang berikutnya harta, berikutnya kehormatan, dan nanti ada yang mubah itu boleh, sesuatu yang ya boleh kayak makan tapi bukan karena lapar banget, itu kebutuhan yang terus ada kebutuhan yang makruh, yaitu yang lebih dari itu, makan misalnya berlebih-lebihan tapi nggak sampai kekenyangan. Kalau kekenyangan haram ya. Nah, nanti sampai yang kelima yaitu yang haram, yang melebihi batas. Itu kalau di Islam itu kebutuhan manusia dibagi menjadi 5 tingkatan itu. Jadi mulai dari yang super primary seperti apa itu, nyawa itu. Nah, kalau Anda punya kebutuhan menjaga nyawa, maka itu yang paling penting. Itu nanti bisa menghalalkan banyak hal, seperti makan babi. Makan babi haram, bahkan bangkainya babi pun menjadi boleh. Nah, dan seterusnya. Kalau di teori yang ini kan kebutuhan primer, sekunder, tertier. Kalau primer itu pakan dan sandang ya, pakan, sandang, pangan. Terus kalau sekunder itu ya yang lebih dari itulah, untuk seneng-seneng, untuk ini. Kemudian kalau tertier sekunder itu seperti apa ya,
ya mungkin diperbaiki seperti gizi dan lain-lain. Nah kalau tertier itu yang untuk seneng-seneng gitu. Tapi kalau di dalam Islam ada 5 tadi. Nah kalau untuk kebutuhan itu bolehnya ketika level yang pertama yaitu daruroh. Kalau level yang kedua ketiga nggak boleh, tetap haram ya. Tapi yang kedua ketiga boleh, seperti tadi lijila'il basar itu boleh aja. Terus kalau untuk darurat yang tadi yang sangat tinggi itu seperti minum, tidak ada wadah selain emas itu boleh. Mau minum pakai apa lagi? Nah, ini boleh. Terus wa yahrumu ittikhadhuhuma min ghairi isti'malin. Ittikhadh itu artinya itu ya bahasa kita tuh dibikin, dibuat atau dijadikan itu. Jadi emas itu haram dijadikan sesuatu yang tidak dipakai ya. Emas haram dijadikan sesuatu yang tidak dipakai. Seperti apa? Berarti emas kalau dibikin batangan haram nggak? Kalau kan dipakai itu kan hiasan kalau untuk perempuan. Itu boleh, bahkan bisa jadi sunnah. Tapi kalau dipakainya wadah nggak boleh. Dipakai hiasan boleh. Dipakai menambal boleh. Pokoknya emas dibikin sesuatu yang nggak dipakai, nggak ada manfaatnya itu nggak boleh. Tapi mestinya kalau emas batangan adalah manfaatnya karena bisa investasi. Karena dia kan kalau batangan biasanya kan berbentuk murni ya. Secara investasi dia harganya akan naik terus. Itu jadi haram emas dibikin tapi yang nggak ada manfaatnya itu haram. Li'anal ittikhadz qad yajru ilal isti'mal. Ya karena membikin sesuatu itu kan harusnya menjadikan manfaat, menjadikan dipakai gitu. Titik. Wal ahjaru al karimatu wal jawahirun nafisatu kal bil lauri wal yaquti wal zabarjadi wal masi. Nah, adapun batu-batu mulia, wah ini nggak tahu apa jenisnya ini. Soalnya saya belum jadi sultan, nanti kalau jadi sultan mungkin tahu nih, ada bilaur, yakut, zabarjad, emas. Ini mungkin emas ini bahasa Indonesia emas itu mungkin diambil dari ini karena emas salah satu nama batu mulia. Ini tidak haram dipakai untuk wadah. Bahkan dipakai dijadikan apa itu tidak haram. Wa in kanat aghla minaz zahab, termasuk berlian. Itu misalnya punya berlian segede mangkok, itu padahal kalau segede mangkok itu harganya mungkin nggak ada yang mampu beli, itu malah tidak haram. Wa in kanat aghla minaz zahab, walaupun lebih jauh sekali lebih mahal dari emas. Kama qala sahib shawati zubat yubahu minha tahirun min khashabin aw ghairihi la fiddatin aw zahabin fayahrumu isti'maluhu kamirwadi la mar'atin limra'atin wa jazamin zabarjati. Nah, jadi kalau di sini dijelaskan bahwa mengapa tidak haram, karena kebanyakan orang yang tidak mampu itu tidak paham akan harga batu mulia itu. Yo ngertinya itu cuman batu mulia hiasan saja, paling keramik gitu. Padahal sebenarnya lebih mahal dari emas. Jadi orang miskin tuh taunya yang mahal itu cuma emas itu. Nanti kalau berbentuk berlian karena dia putih, paling itu cuman kaca itu beli di Tanah Abang itu di aksesoris, padahal berlian asli misalnya. Mas'alatu titik. Tadi sudah wadah seputar masalah emas dan perak. Sekarang tambalan, mas'alatu tabib, masalah menambal. Ad-dhabbah hiya qit'atun minaz zahab awil fiddah. Dhabbah itu adalah tambalan yang dari emas atau perak. Tuda'u li islahil ina
al-maksur au tazinihi. Dia memang dipakai untuk menambal sebuah wadah itu, atau untuk hiasan wadah itu. Jadi ada dua motif ketika emas dan perak ditempelkan ke sebuah wadah. Apakah untuk kemaslahatan yaitu menambal atau untuk mengindahkan wadah itu. Baik, sekarang hukumnya. Hukmuhu fi tafsil, maka ditafsil. Taratan takunu dabbah saghirah, ada kalanya tambalannya kecil, wa taratan takunu kabirah, kadangkala besar. Wa taratan takunul hajah, ada kalanya untuk kebutuhan seperti tambalan yang pecah itu bocor. Wa taratan takunu lizina, atau untuk sekedar hiasan dari wadah itu. Nah, wa taratan tubah, kadang boleh, wa taratan tukroh, kadang makruh, wa taratan tahrum, kadang-kadang haram. Nah, ini tafsirnya banyak sekali nih. Oke, kita tafsir satu persatu. Fatubahu fi halatin wahidah. Boleh hanya dalam satu kondisi. Apa itu? Wahia idza kanat saghiratan wa kulluha lil hajah. Boleh itu cuma satu, yaitu apabila tambalannya kecil dan karena untuk kebutuhan. Kebutuhan bisa karena bocor misalnya ya, pecah. Wah, ini ditambal pakai emas nih. Boleh, hanya itu saja. Dan syaratnya harus kecil. Kalau tambalannya sampai berapa misalnya, 10 gram, 20 gram. Apalagi tambalannya sampai 100 gram. Wah, 100 gram ini 50 juta nih. Malah sekarang nggak boleh ya 50 juta ya. Kalau yang murni bisa sampai 100 juta. Wah, cangkir kok 100 juta ini. Wah, itu. Kan orang yang nggak mampu itu dia akan secara anunya tuh nyerinya tuh di sini. Duh, duit 1 juta mau gerge ngombe misalnya kan ngeluh ya. Wong nggak mampu. Ya kadang-kadang makanya ain itu muncul dari situ, wong loro ati. Makanya hati-hati, orang kaya, orang mampu itu hati-hati. Kadang-kadang Anda itu niatnya bagus, mensyukuri nikmat Allah dengan menaiki Lamborghini, mensyukuri nikmat Allah dengan memakai baju setelan yang kaosnya 150 juta, celananya 100 juta. Tapi kadang-kadang kalau ketahuan sama orang gak mampu tuh, dia mikirin mau buat beli beras besok sama ngasih saku uang anak sekolah itu mumet tuh, bisa jadi tuh sakit hati itu. Nah, rasa sakit itu kadang tembus menjadi doa, kemudian Anda akan terkena akibatnya. Makanya usahakan hati-hati untuk orang-orang kaya terutama. Makanya biasanya orang-orang flexing itu suka ada efeknya biasanya. Apalagi flexing di dunia media itu hati-hati. Ya latih ketika Anda, wah aku punya ini, kalau nggak dipamerkan kok rasanya kok kayak gimana gitu. Coba dilatih, udahlah nggak usah dipamerkan, dilatih. Apalagi di dunia media sosial sekarang tuh rasanya pengen memamerkan sesuatu itu. Nah ini boleh ketika kecil ya. Nah itu penyakit ain itu begitu, sering kali orang tiba-tiba ambruk, tiba-tiba sakit, tiba-tiba itu kadang-kadang karena ain, itu kan. Nah, Rasulullah juga sering kalian tuh hati-hatilah dari ain. Lah ain itu biasanya dari rasa hasud itu, yaitu sakit hatinya orang miskin ketika melihat flexingan orang kaya. Flexing itu kan bahasa Inggris ya, artinya pamer ya, katanya. Watu kroh itu yang mubah itu satu doang ya. Sekarang itu watu krohu. Sekarang yang dimakruhkan. Kapan menambal menjadi makruh? Ada 4 kondisi, 4 situasi. Watu kroh fi arba'i halatin, dalam 4 kondisi. Wahia yang pertama, idza kanat kabiratan wa kulluha lil hajah. Kalau besar tambalannya dan untuk kebutuhan. Berarti kalau besar tapi untuk hiasan haram, udah otomatis haram.
Yang kedua, idza kanat shaghiratan wa kulluha lizina. Kecil, tambalannya kecil, tapi untuk hiasan. Makruh. Nah, kalau kecil untuk hajah, untuk kebutuhan, nggak jadi makruh. Yang ketiga, idza kanat shaghiratan wa ba'duha lizina wa ba'duha lil hajah. Kecil ada yang untuk hiasan dan ada yang untuk kebutuhan menambal. Itu makruh. Ya. Jadi ini ditambal tapi jadi bagus nih cangkirnya, tambal pakai emas jadi bagus, ada niat hiasan dan ada niat menambal. Makruh. Idza syukka fis saghiri wal kabiri sawan kanat lizina ba'du lizina. Nah, kecil dan besarnya tambalan itu kan nggak jelas ya. Kira-kira ini kecil apa gede ya? Nah, yang ragu ini kecil apa gede, itu makruh. Tapi kalau, wah ini gede nih, wah, soalnya 10 gram kan mas murni lagi, 10 juta ini. 10 juta minggu cangkir paranti ngopi misalnya. Nah, kalau mantep ini gede ya sudah, haram. Tapi nek ragu ini gede apa cilik, besar apa kecil, nah itu makruh. Nah nanti besar dan kecil itu kembali ke uruf, ke umumnya orang. Titik itu 4 tadi ya. Sekarang watahramu fi halataini. Menambal ini haram hanya ada 2 kondisi. Yang pertama, idza kanat kabiratan wa kulluha lizina. Kalau tambalannya besar dan memang untuk hiasan, haram langsung. Nah, sekarang yang kedua, idza kanat kabiratan ba'dul lizina wa ba'dul hajah. Tambalannya besar untuk hiasan dan untuk tambalan, haram. Nah, sekarang dhabitus shighari wal kibari al-urfu. Batasan dari besar dan kecil adalah uruf. Uruf itu ya umumnya orang. Ma'ana lil hajah ay an yankasara mawdu'un minal ina, yaitu wadahnya pecah, fayuj'alu fi mawdi'i fiddatun aw zahabun yumsikuhu, sehingga dari pecahnya atau bocornya itu tadi ditambal gitu. Maka kalau sesuatu wa tahrumud dhabbah min hazaini bikibarin urfan ma'at tazayyuni in fuqida halat fardan yukrahu wal hajatu allati tusawi kasrahu. واختلفوا في هذا التفصيل هل يشمل ضبتي الذهب والفضة أم يقتصر على ضبة الفضة فقط. Nah, kemudian ulama itu beda pendapat apakah dalam tafsir ini itu 2 tambalan emas dan perak atau hanya perak saja. Fa'inda Rafi'i yashmulu ضبتي الذهب والفضة. Kalau menurut Imam Rafi'i ya dua-duanya memang haram. Waladhi tamatun Nawawi, dan ini dikuatkan oleh Imam Nawawi. Nah biasanya pendapat kalau udah dikuatkan Imam Nawawi itu udah kuat banget ya, rata-rata ulama mengikutinya. An hadza tafsil fi dhabatil fiddah faqat. Oh, kalau menurut Imam Nawawi enggak, bukan 2 emas dan perak ya. Waladhi tamatun Nawawi, yang diiktimadi oleh Imam Nawawi itu tafsil tadi yang besar kecil itu hanya di masalah perak saja ya. Berarti kalau emas tuh nggak ada tafsil lagi. Kalau emas tuh pokoknya haram gitulah kalau emas. Jadi kalau perak itu ada tafsil yang tadi itu. Wa amma dhabatuz zahab fatahrumu mutlaqan. Dan kalau menurut Imam Nawawi kalau emas itu haram semua. Kama qala al-'alama Muhammad bin Ahmad al-Makki al-Asadi fi Zawaidiz Zubad. Wa dhabat al-asjadi harrim mutlaqa kadzal Imam Nawawi yuhaqqaqa. At-tamwih titik. Ini pembahasan tambal menambal udah selesai. Sekarang at-tamwih. Tamwih itu menyepuh ya. Menyepuh. Krom apa itu? Kalau kan cangkir ini dimasukin ke cat itu kan langsung warnanya jadi ini gitu ya. Nah, itu tapi pakai emas. Itu tamwih. Apa bahasa Indonesianya? Nyepuh sama. Disepuh pakai emas gitu. Ya, insya Allah netizen paham lah ya. Ini dilapisi gitu. Luarnya tuh dilapisi.
itu tamwih. Huwa an yutla sathul ina'i zahiruhu, itu zahirnya wadah itu dilapisi gitu, bizahabin au fiddatin, dengan emas atau perak, disepuh dengan emas atau perak. Wa ma yu'rafu bit-tala, namanya tala, itila itu disepuh, dilapisi emas dengan cara dicelupkan di cairan emas atau gimana, wallahu alam, atau disemprot, tapi nggak ada ya semprotan ya, kalau semprotan itu krom kayak cat itu ya. Kalau emas ya tentunya dengan mungkin dicelupkan begitu, cairan emas. Huwa niyatlan. Hukmu fi'alihi, melakukan sepuh atau tamwih dengan emas, melakukannya itu haram, tidak boleh. Wadah ya, kecuali kalau yang lain kayak kalung apa tuh boleh. Maksudnya wadah, karena ini semua dari tadi ini kita membahas wadah. Wadah disepuh pakai emas itu haram. Hukum istimah. Adapun ketika sudah ada wadah ini sudah disepuh pakai, melakukannya itu haram. Tapi sudah terlanjur ada wadah sepuhan dari emas. Nah sekarang hukum memakai wadah ini apa? Ditafsil. Yang pertama, idza kana la yatahallalu minhu syai'un ay la yatahassalu bil 'ardi 'ala an-nari, wa dzalika idza kana raqiqan halla mutlaqan lirrijali wan nisa. Kalau sekiranya di wadah tadi itu disodorkan ke api, kok tidak lumer atau tidak terurai apapun darinya, maka boleh. Dan itu kalau wadzalika idza kana raqiqan, dan itu kalau tipis. Halal mutlaqan lirijali wan nisa, halal untuk laki-laki dan perempuan. Wa idza kana yatahallalu minhu syai'un fayahrumu isti'maluhu 'ala rijal wan nisa. Nah, kalau ditempelkan ke api kok terkelupas, maka haram baik laki-laki ataupun perempuan. Titik. Sekarang takhmirul awani, hukum menutup wadah. Ini penting sekali, ini kadang orang menyepelekan ini karena ada hadisnya sahih. Jadi ya ini tolong perhatikan semuanya ini jamaah, untuk telaten menutup wadah, terutama kalau sore itu malam itu, tolong hal-hal yang dari Rasulullah ini usahakan kita latih ya, seperti mau makan cuci tangan itu Rasulullah selalu melakukan itu, kita latih. Nah, ini wadah ini ditutup ya, kalau mau ditinggal ini sebenarnya sunnah ditutup meskipun cangkir begini, tapi karena ini dijaga di depan ya nggak makruh, tapi kalau ditinggal itu usahakan ditutup. Takhmirul awani, menutup wadah-wadah. Taghtiyatuha, menutup. Yusannu walau bi'udin, hukumnya sunnah ya, menutup itu hukumnya sunnah walaupun dengan kayu. Artinya dengan apapun menutup wadah itu sunnah. Wa yata'akkadu fil laili li haditsin. Jadi menutup wadah kapanpun, termasuk di depan saya ini sunnah. Nah begini nih hukumnya sunnah begini. Dan sunnah menjadi sangat sunnah sekali ketika malam. Berarti fisanat, dalam sebuah hadis disebutkan fisanati lailatun yanzilu fiha wabaun. Dalam satu tahun tuh kata Rasulullah itu pasti ada malam yang di situ ada wabah. Wabah ini mungkin bisa apa saja artinya, bisa corona atau mungkin wabah-wabah yang sifatnya ya, apalagi di dunia modern ini kan teori-teori konspirasi itu ada kadang-kadang orang-orang tertentu nyebar di udara pokoknya racun gas itu polusi udara sekarang ini itu
penting untuk menutup wadah. La yamurru bi ina'in laisa alaihi ta'un, kata Rasulullah, tidak wabah tadi tidak berjalan di atas wadah-wadah tadi yang tidak ditutup gitu. Wabah tadi berjalan di atas wadah-wadah yang tidak tertutup, ya, kecuali ausiqain laisa alaihi bikaun, kecuali illa nazala fihi min dzalikal waba, kecuali akan turun dan masuk ke wadah-wadah yang tidak ditutup, Rasulullah. Jadi pasti masuk gitu. Wabah itu pasti masuk kepada wadah-wadah yang tidak ditutup. Makanya disunahkan untuk menutup wadah. Wa saraha ba'duhum bi istirati tasmiyah ma'a taghtiyah idza kanat bi'udin. Dan ulama sebagian menyebut bahwa penamaan ini dengan taghtiyah, nutup ini dengan kayu itu. Yang ini cuma seputar bahasa, intinya memang menutup wadah itu sangat disunahkan sekali. Kama qala Sahib Suwati Zubat, wa yustahabbu fil awani taghtiyah walau bi'udin hutta fawqal aniyah. Dan disunahkan menutup wadah walaupun dengan kayu di atasnya. Jadi itu seputar masalah wadah. Besok kita masuk kepada bab ijtihad, ya. Jadi usahakan kita membiasakan apa-apa yang dibiasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mendapatkan kesunahan-kesunahannya. Karena kadang-kadang Allah menjadikan sebab ridho pada kita atau fadilahnya diberikan kepada kita itu secara misterius, dan banyak sekali hal yang memang bersifat misterius. Tidak lain hikmah dari Allah memberikan kemisteriusan sesuatu itu untuk kita saling bahu-membahu, berlomba-lomba untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi Allah tuh memberikan kita misteri. Sebenarnya nanti kita ini dimasukkan surga itu gara-gara apa gitu. Ya tentunya gara-gara fadilah Allah memang. Tapi Allah tuh seringkali membuat sunnah-sunnahnya itu dengan ada sebab-sebab, sebab musabab. Makanya di dalam kitab-kitab tasawuf disebutkan bahwa Imam Ghazali itu dimimpikan oleh muridnya, itu ditanya, Syekh, sebenarnya saya ini masuk surga gara-gara apa sih? Gitu. Kata beliau, saya masuk surga itu ternyata bukan karangan saya yang berpuluh-puluh jilid, beratus-ratus jilid, bukan ceramah-ceramah saya kepada murid-murid, bukan fatwa-fatwa saya. Saya cuman gara-gara ketika ada lalat mencrok di tinta saya, kemudian saya lagi ngarang kitab, mau ngecerup ke tinta itu saya berhenti dulu, biarkan lalatnya kenyang, terus dia pergi baru mulai lagi. Itu masuk surganya itu gara-gara itu. Nah, bisa jadi Anda masuk surga gara-gara ngikutin Rasulullah ketika Rasulullah itu melihat wadah-wadah selalu ditutup. Nah, jadi marilah bersama-sama bahu-membahu kita membiasakan untuk melakukan sunnah-sunnah Rasul. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.